Saya Zafia Naura Azhar, anggota kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lemak. Hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah biomedik yang diampu oleh Dr. Esther C. Musa MGZ SPGK. Di sini, lemak merupakan makronutrien yang penting bagi kesehatan. Sebelum kita masuk di topik, ini adalah anggota dari kelompok 3 beranggotakan 8 orang seperti yang tertera di slide. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian lemak, di mana lemak adalah salah satu makronutrien yang dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi, bahan penyusun sel, dan pendukung fungsi tubuh. Lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam tubuh, lemak berperan sebagai cadangan energi terbesar, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, menjaga suhu tubuh, serta melindungi organ dalam. Klasifikasi lemak. 1. Lemak jenuh. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang umumnya berbentuk padat pada suhu ruangan. Ditemukan pada makanan hewani seperti daging merah dan produk susu. Minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa dan sawit. 2. Lemak tak jenuh. Lemak tidak jenuh adalah jenis lemak sehat yang berwujud cair pada suhu ruangan dan ditemukan terutama pada makanan nabati sepertinya minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Lemak ini baik untuk kesehatan jantung karena dapat membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Dan yang ketiga itu adalah lemak trans. Lemak trans adalah jenis asam lemak tak jenuh yang dapat ditemukan secara alami pada produk hewani atau diproduksi secara industri melalui proses hidrogenisasi parsial minyak nabati. Lemak ini dianggap paling berbahaya bagi kesehatan karena dapat meningkatkan kolesterol LDL yang jahat dan menurunkan kolesterol HDL yang baik, yang berisiko tinggi menyebabkan penyakit jantung, contohnya gorengan dan fast food. Rekomendasi konsumsi total lemak harian yaitu 20-35% energi per hari, dan lemak jenuh kurang dari 10%, lemak trans dihindari, dan utamakan lemak tidak jenuh sebagai sumber utama. Kita masuk pada fungsi lemak. Fungsi lemak di dalam tubuh meliputi sebagai sumber energi cadangan, membantu penyerapan vitamin larut lemak A, D, E, dan K, melindungi organ-organ vital, serta menjaga suhu tubuh tetap stabil. Lemak juga penting untuk membentuk membran sel, mendukung perkembangan otak, dan memproduksi hormon. Sumber lemak sehat. Lemak sehat umumnya termasuk lemak tak jenuh yang bermanfaat untuk kesehatan jantung, otak, dan metabolisme tubuh. Lemak sehat dapat ditemukan contohnya pada buah alpukat. Alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang membantu menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Selain itu, alpukat juga kaya akan serat, vitamin E, vitamin K, folat, dan antioksidan. Yang kedua ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, atau kacang tanah tinggi lemak tak jenuh, protein, dan serat. Ia juga mengandung mineral seperti magnesium, selenium, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung. Selain itu, kacang-kacangan juga dikonsumsi ideal dalam porsi kecil karena kalorinya tinggi. Yang ketiga, ikan berlemak. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, sarden, atau makarel merupakan sumber terbaik asam lemak omega 3. Ia juga membantu kesehatan otak, mengurangi peradangan, dan menurunkan risiko penyakit jantung. Yang keempat, minyak zaitun. Minyak zaitun kaya mufa dan antioksidan polifenol. Ia juga terbukti secara ilmiah mendukung kesehatan jantung, menurunkan inflamasi, dan menjaga fungsi pembuluh darah. Yang terakhir, biji chia. Biji chia mengandung omega 3 nabati, serat tinggi, dan protein. Ia juga membantu menurunkan kolesterol, menstabilkan gula darah, dan menjaga kesehatan pencernaan. Selain itu, flaxseed atau biji rami tinggi ala omega 3, lignan atau antioksidan, dan serat. Ia juga baik untuk kesehatan jantung, hormon, serta pencernaan. Selanjutnya, sumber lemak tidak sehat. Lemak tidak sehat biasanya berupa lemak jenuh dan terutama lemak trans yang dapat meningkatkan kolesterol LDL, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan memicu peradangan. Sumber lemak tidak sehat ini dapat ditemui pada gorengan. Karena gorengan mengandung lemak trans, terutama jika minyak yang dipakai berulang kali.
Selain itu, kalorinya tinggi dan dapat meningkatkan risiko obesitas serta penyakit jantung. Yang kedua, makanan cepat saji atau fast food. Makanan cepat saji banyak mengandung lemak jenuh dan trans, ditambah kadar garam dan kalorinya tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit metabolik. Yang ketiga, mentega atau margarin padat. Mentega tinggi akan lemak jenuh, sedangkan margarin padat banyak mengandung lemak trans akibat proses hidrogenasi. Keduanya dapat meningkatkan LDL dan risiko penyakit jantung jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang keempat, daging berlemak tinggi. Daging berlemak tinggi seperti daging sapi merupakan sumber utama lemak jenuh. Konsumsi berlebih daging berlemak tinggi ini dapat meningkatkan kolesterol dan peradangan. Yang terakhir, creamer non-susu atau creamer bubuk. Creamer non-susu ini banyak mengandung lemak trans dan gula tambahan. Ia juga tidak dianjurkan digunakan setiap hari karena berpengaruh buruk pada kesehatan jantung. Selanjutnya yaitu dampak kekurangan lemak. Akibat kekurangan lemak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kulit kering, rambut rontok, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan hormon. Tubuh juga akan kesulitan menyerap vitamin penting seperti A, D, E, dan K. Merasa lebih cepat lapar dapat mengalami gangguan fungsi otak seperti mudah depresi dan kabut mental. Selain itu, tubuh yang kekurangan lemak dapat mengakibatkan rasa dingin berlebih karena lemak membantu mengatur suhu tubuh. Kita masuk dalam dampak kelebihan lemak. Kelebihan lemak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan beberapa jenis kanker. Kondisi ini juga dapat memperburuk kondisi persendian osteoartritis, menyebabkan masalah pernapasan seperti sleep apnea, serta memicu penyakit hati berlemak dan batuk empedu. Yang berikutnya adalah pencernaan lemak. Lambung memecah lemak secara mekanik, empedu mengemulsi lemak, limpase pankreas memecah menjadi asam lemak dan monogliserida. Kemudian berikutnya adalah penyerapan lemak. Asam lemak diserap oleh enterosit, disusun ulang menjadi trigliserida, dibungkus protein menjadi kilomikron. Kilomikron masuk ke darah melalui sistem limfe. Selanjutnya, transportasi lemak kilomikron. Ketika kita makan berlemak, usus akan menyerap lemak tersebut, lalu membungkusnya menjadi kilomikron, yaitu disebut kendaraan pengangkut lemak di dalam darah. Nah, kilomikron ini kemudian beredar di aliran darah dan mengantarkan lemak ke 3 tujuan utama. Yang pertama, otot untuk energi. Kilomikron menurunkan asam lemak ke sel-sel otot. Otot menggunakan lemak ini sebagai bahan bakar, terutama saat tubuh sedang istirahat atau aktivitas ringan. Dan kedua, jaringan adiposa, lemak tubuh, untuk disimpan jika lemak tidak langsung dipakai. Kilomikron akan membawanya ke jaringan adiposa. Di sini, lemak disimpan sebagai cadangan energi dalam jangka panjang. Ibaratnya ini tempat parkir lemak. Dan ketiga, hati, untuk diproses. Sisa kilomikron yang sudah kehilangan banyak lemaknya dibawa ke hati. Di hati, kandungannya diproses menjadi berbagai jenis lipoprotein. Yang pertama ada FLDL. FLDL mengangkut trigliserida dari hati ke jaringan. Yang kedua, LDL membawa kolesterol ke sel yang dikenal sebagai kolesterol jahat jika berlebihan. Dan ketiga, yang terakhir, HDL itu mengambil kolesterol dari jaringan kembali ke hati. Itu disebut kolesterol baik. Dan hati adalah pabrik yang mengatur lalu lintas lemak dan kolesterol dalam tubuh. Penyimpanan lemak. Lemak berlebih akan disimpan sebagai trigliserida di jaringan lemak atau adiposa. Fungsinya adalah sebagai cadangan energi dalam jangka panjang. Pemecahan lemak atau lipolisis. Saat tubuh membutuhkan energi, trigliserida akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Proses ini dipicu oleh kondisi puasa, olahraga, atau kekurangan karbohidrat. Hormon yang berperan antara lain adrenalin, kortisol, dan glukagon. Kesimpulannya adalah lemak bukan sekedar cadangan energi. Ia punya peran penting dalam menjaga fungsi tubuh kita tetap berjalan dengan baik. Tapi tak semua lemak itu sama. Memilih lemak tak jenuh dan menghindari lemak trans adalah langkah bijak untuk menjaga kesehatan. Proses metabolisme lemak dari pencernaan hingga pembentukan energi menunjukkan bahwa betapa vitalnya zat ini bagi tubuh kita.
Karena itu, mengonsumsi lemak secara seimbang bukan hanya soal pola makan, tetapi juga tentang merawat tubuh untuk jangka yang panjang.